Maaf ini baru nge-vlog guys. Lupa bawa kamera pakai HP, ini baterai gue tapi sisa dikit. Jadi Jil kan lagi kenaikan kelas. Nah G lagi ke atas ke sekolah. Sekolahnya Jil kan di atas nih. Kelas baru nanti. Kan baru naik kelas nih, baru ambil rapot. Terus kita ya udah ke playgroundnya di lantai 1 sekolah Jil. Apa itu Jil? Ada daun. Ada daun bentar. Jil mau lihat ini nggak? Jil mau lihat yang mana? Iya ada kuda. Ini. Nggak boleh deket-deket. Gitu? Digigit. Digigit kuda. Itu apa? Mau lihat sana nggak? Hai. Laut sana, laut sana. Enaknya tuh di lantai 1 sekolah Jil. Playgroundnya tuh begini. Jadinya Jil happy sekolah di sini. Lewat mana? Lewat sana Jil. Iya ada bebeknya. Tuh. Awas ya, hati-hati ya. Kuek kuek. Apa? Yuk lihat ke sana yuk. Jil mau naik kuda? Mau naik kuda? Mau? Sini ayo kalau mau. Oh tapi lagi. Oh belum ada orangnya, tunggu dulu. Kita ke sana dulu berarti. Mau lihat sana nggak? Ada apa di sana? Nah ini kalau di sini lapangan basket sama kolam renang sekolah Jil nih. Oh iya, itu apa? Ada kuda juga di situ tuh. Halo, Halo kuda. Oh, jadi Jil kalau latihan basket tuh di situ tuh depan. Terus berenangnya juga di depan. Iya nggak boleh deket-deket. Tapi bisa dinaikin. Nanti kalau deket-deket bisa itu kudanya ntar apa bisa nendang. Oh ini ada yang baru. Sini Jil. Oh nggak ada apa-apa di sana. Sini. Iya nggak ada. Tuh ini kolam renang, ini lapangan basket. Kalau Jil lagi berenang sama basket di sini. Jil kita sana yuk. Sana lagi yuk. Sekarang berkuda dia. Oh. Jam segini masih pagi. Langsung minta naik kuda. Berkuda dulu ini anak. Dari kecil udah berkuda temennya. Setiap lihat kuda pengennya naik kuda terus. Gue udah capek banget ke sini. Gue baru bangun belum makan, ngopi, langsung berangkat ke sekolah. Ngap banget nih. Emaknya masih di atas, masih ambil rapot. Kita nemenin dia dulu. Sekarang emaknya udah balik, abis tadi ketemu orang tua lainnya, pemilihan kelas. Sekarang kasih makan rusa. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi aja. Pentok-pentok kasihan. Dia minta. Dia mau kasih yang lain. Yang ini kasihan dia. Thank you. Udah. Kasih yang lain. Itu lagi mandi. Mau bobo. Bobo dia. This one. Iya kasih, boleh. Dia mau kasih yang ini. Itu udah ada ya. Oh iya, matanya ketutup rambut. Tuh, Jil. Tuh. Sampai di rumah sebenarnya udah dari tadi. Kita tadi tidur siang di sofa ini karena tadi capek banget. Kita siang-siang pagi tadi jam 9:30 langsung ke playground panas-panasan. Jadi capek banget. Ini baru bener-bener bangun. Tuh, Mas Bobo di sini bertigaan, Jil, G sama gua. Bobo. Terus sekarang dia lagi masak. Ini tadi dia masak apa namanya bakso. Dia lagi makan sendiri. Terus tambah dia masak katanya sosis sama nugget.
tinggal tunggu sausage sama nuggetnya jadi. Waduh, pilek. Terus malam live. Sekarang tanggal 10. Ntar live. Tahu live apa nih? Aduh. Pilek-pilek gitu. Kalau baru bangun kenapa ya? Suka pilek gitu guys. Baru bangun tidur. Hari ini belum sempat olahraga. Besok pagi kita olahraga lagi 7 minute workout. Kita lihat apakah ada progres. Timbangan di mana sayang? Timbangan 67. Kalau pas dulu gue nge-gym, kata PT-nya itu gue harus dinaikin ke 70 biar lebih ideal. Jadi gue harus naikin massa ototnya sampai berat gue 70. Tapi gue udah coba segala hal, minum susu, naikin berat badan, gue minum suplemen, nggak bisa naik karena emang susah banget gue buat naik berat badan. Segitu-gitu aja berat gue 66 sampai 68. Udah pas gue minum susu itu naik di 68 terus. Tiap hari gue minum, nggak ada ngefeknya. Jadi gue memutuskan untuk yaudah, yang penting olahraga aja, nggak usah ngejar ke 70, nggak apa-apa. Sekarang nemenin Jill main dulu di kamarnya dia nih. Hi guys. Tas Jill. Bu? Ini Itu S. nah, Itu. Ini di sini. Yes. Q. Ya itu betul. B. Itu atas, di atas ya itu. B. Kebalik ya. Itu di sini udah bener. Key. apa itu? Itu apa? Coba lihat. P. For panda. Tiger tangannya lagi gini. Ya, itu tiger. Ya, itu N. For ini rumah iya betul. mana? Di situ. Udah kelar nemenin Angel main. Kita ada meeting dulu. Walaupun Sabtu tetap ada meeting, ada project yang harus diselesaikan. Sekarang jam 5:30. Ntar kayaknya kemungkinan kalau ada waktu gue live. Ini nggak tahu meetingnya jam berapa. 5:30 sore, 12 Juli kita meeting dulu. Belum tahu ntar selesainya jam berapa, terus live apa enggak. Kalau masih ada energi gue live, kalau enggak gue istirahat aja. Baru kelar meeting, kayaknya nggak keburu buat live streaming. Udah 9:30. Jadi live streamingnya mungkin besok aja. Meetingnya menyenangkan. Gue selalu senang banget kalau meeting sama anak-anak muda yang punya pandangan-pandangan agresif, pandangan-pandangan berani gitu. Gue senang banget karena gue prinsip hidup gue itu selalu gue belajar setiap hari, dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Jadi beberapa orang partner gue, orang-orang yang kerja sama gue itu ada yang umurnya di atas gue jauh, ada yang beda dikit, ada yang di bawah gue jauh, ada yang beda dikit, dan itu semuanya saling belajar. Jadi gue belajar sama mereka, mereka belajar sama gue. Jadi setiap meeting, setiap brainstorm itu gue selalu dapat ide baru. Kepala gue jadi selalu ada ilmu-ilmu baru. Ya, selalu menyenangkan kalau ada meeting, ada project baru yang dimana kita gambar dari nol projectnya sampai project yang ntar dirilis. Gue selalu senang bisnis yang kayak gitu guys. Jadi mikir bareng dari nol, apa yang harus dilepas, apa yang harus diambil, apa yang harus dipertahanin, itu menyenangkan sekali.
setiap meeting sama orang baru yang gue nggak kenal, kenalan, dikenalin dari partner kayak ini dia tuh yang megang ini. Jadi kayak sangat menyenangkan. Selalu belajar guys. Jadi kalian yang masih muda terutama kalau kalian males belajar, ini gue ngomongin bukan akademis ya guys ya. Akademis juga nggak masalah mau pelajarin akademis, tapi karena gue selalu belajar dari kehidupan, jadi menurut gue jangan berhenti belajar. Kalau kalian yang masih sekolah belajar akademis dan ditambah belajar dari kehidupan, entah itu nongkrong, berteman sama siapapun, misalnya ngeles apa gitu, itu semua pembelajaran itu sangat penting buat kedepannya. Ya karena gue dulu sekolah gue nggak bener, gue belajar selalu dari tongkrongan, dari kehidupan. Siapapun itu gue belajar. Intinya tuh berani dalam banyak hal, berani ambil resiko, berani belajar sama orang yang di bawah lo atau di atas lo gitu. Karena banyak orang yang udah ngerasa di atas nggak mau belajar sama yang di bawah. Nah itu menurut gue lumayan bahaya tuh. Jadi mau di atas di bawah gue tetap belajar sama siapapun gitu. Tapi yang paling penting berani ambil resiko sih guys. Banyak anak muda yang nyaman-nyaman aja nggak berani ambil resiko. Jadi kalau kalian sering lihat quotes, harus berani ambil resiko kalau hidup kalian nggak mau di situ-situ aja. Nah itu kalau di TikTok banyak tuh yang bikin kayak gitu. Itu benar. Kalau kalian nggak ambil resiko apapun itu, kalian bakal hidupnya begitu-gitu aja guys. Jadi harus berani ngelangkah, berani ambil resiko. Karena kita nggak ada yang tahu di dunia ini semua ada resikonya. Jadi karena udah tahu semua ada resikonya, jadi harus berani ambil resikonya. Karena kan semua ada resikonya. Jadi kalau kalian nggak berani ambil, ya udah selamat, kalian akan di situ-situ aja. Semua yang dijalani sama orang-orang besar itu semua ada resikonya. Tapi mereka cuma satu kelebihannya dibanding orang yang nggak berani ambil resiko. Kelebihannya adalah mereka berani ambil resiko dan jadi orang besar yang kita lihat di sana. Siapapun itu yang kalian idolakan, orang-orang besar di situ, mereka berani ngambil resiko itu. Makanya mereka jadi orang besar. Kalau di beberapa puluh tahun yang lalu mereka nggak ambil resiko itu, mereka akan di situ-situ aja gitu. Jadi kalian yang masih muda, come on guys, berani ambil resiko, make a move, kenalan sama orang, belajar dalam segala hal. Memang akademis gue sangat buruk guys, tapi beruntungnya gue dikasih sama Tuhan itu keinginan belajar yang sangat amat tinggi. Siapapun gue mau belajar guys, karena belajar itu sangat menyenangkan. Apalagi ini paling penting nih, apalagi menjalankan yang kalian suka dan ada orang yang mau ngajarin, wah itu menyenangkan sekali. Contoh ya, gue suka bermusik, ada orang yang mau ngajarin gue musik, wah itu gue senang sekali guys. Itu. Jadi kalian suka dulu sama bidangnya, berani ambil resikonya, jangan berhenti belajar. Ini tiga ini udah fondasi yang kuat banget guys. Selebihnya udah semesta yang jawab guys. Jangan lupa doa, minta sama orang tua, itu udah semesta lah kalau itu. Cuma 3 fondasi awal itu menurut gue sangat penting. Dan gue sangat senang. Pokoknya setiap meeting itu sama siapapun, project gue, bisnis gue, setiap gue meeting gue sangat senang guys. Banyak sekali ilmu yang gue dapat. Jadi gue nggak tertutup gitu. Itulah pentingnya kalian berteman. Di luar belajar nilai bagus di sekolah itu juga penting. Mungkin kalian ada pride sendiri kalau nilai bagus. Kebetulan gue tidak di situ gitu. Nilai gue pas sekolah tuh sangat buruk. Gue nggak begitu suka dengan sistemnya sekolah harus di dalam ruangan duduk gitu. Nah gue nggak suka sama itunya, makanya gue kayak udahlah nilai gue jelek. Tapi kalau kalian nilainya bagus itu lebih keren. Nilainya bagus, bisa mengambil pengalaman hidup dari orang, itu jauh lebih bagus lagi. Cuma gue mungkin emang nggak suka sama sistem sekolah aja. Sekarang udah malam, gue nggak sempat live. Gue mau lanjut Squid Game. Gue belum kelar guys. Gue nonton Squid Game masih belum kelar. Squid Game yang ketiga nggak ada waktu banget buat nonton. Jadi sehari gue cuma bisa nonton 1-2 jam. Itu waktu yang bisa gue kosongkan dalam setiap harinya gitu. Biasa jam-jam segini baru kelar kerja gitu. Ini baru kelar meeting 9:30 malam. Dah, kita nonton Squid Game dulu. Semangat semuanya yang lagi nonton ini. Semoga terbuka pikirannya. Ayo, berani ambil resiko guys. Biar kalian tidak di situ-situ aja.